Mungkin pancingan pertama dari saya, Pak. CSIS sendiri seberapa mengikutinya, Pak, atas 3 barang ini ya, 3 produk perjanjian ini, seberapa dalam Bapak atau tim CSIS mengikuti, apakah juga sejak awal ketika gagasan ini muncul atau initial initial intention dari kedua belah negara itu dimulai. Lalu kurang lebih mungkin apakah Bapak juga berperan dalam journey itu, atau apa sih yang di CSIS dilibatkan apa ya oleh Kemendak gitu. Mungkin itu dulu Pak yang pertama. Ya, terima kasih Mbak Sari dan IDCOM ini sudah meminta kami untuk menyampaikan, terlibat dan menyampaikan pandangan kami ya terkait dengan sosialisasi ataupun juga komunikasi dari berbagai FTA. Tetapi sebelum saya menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin memang kelihatannya kalau ingin lebih menyasar kepada isu sosialisasi dan komunikasi, sebenarnya itu lebih tepat ditujukan untuk asosiasi-asosiasi bisnis atau institusi bisnis, karena mereka lah sebenarnya yang seharusnya mendapatkan lebih banyak informasi mengenai ini semua, yang juga kemudian mereka juga pengguna akhirnya gitu ya. Ini yang mungkin masukan dari saya supaya lebih banyak kepada asosiasi bisnis dan mungkin juga kepada perusahaan-perusahaan, terutama asosiasi bisnis untuk usaha kecil dan menengah, karena mereka yang sebenarnya akan banyak mendapatkan manfaat serta juga banyak juga mendapat berkepentingan akan hal ini ya. Sementara di satu sisi yang lain mereka agak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai isu-isu atau manfaat yang bisa diambil dari FTA. Agak berbeda dengan perusahaan besar misalnya yang sudah biasanya sudah punya sendiri divisi internasional misalnya, atau bahkan mereka memang sudah punya direksi sendiri untuk bagian itu gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang tujuannya ekspor. Nah, kalau yang usaha kecil dan menengah memang kelihatannya tidak mempunyai privilege seperti itu, sehingga mereka sangat tergantung terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Ya, satu lagi yang juga mungkin bisa menjadi stakeholder utama di dalam studi ini, saya pikir adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Jadi misalnya berbagai elemen dari pemerintahan di luar dari berbagai pihak yang memang terlibat langsung di dalam negosiasinya ataupun terlibat langsung di dalam implementasinya. Jadi mungkin yang mereka akan menjadi penting untuk menjadi ujung tombak informasi ini, tetapi juga tidak terlibat di dalam, jarang sekali terlibat di dalam prosesnya. Begitu juga bagian-bagian pemerintahan yang lain yang perlu diidentifikasi dalam rangka memberikan komunikasi yang lebih luas tadi. Saya pikir mereka akan menjadi sangat memperkaya ya berbagai ininya, karena mereka juga bisa menceritakan pengalaman dalam keterlibatan mereka di dalam hal ini. Kalau kami sendiri di CSIS, mungkin kembali kepada pertanyaan, kita memang sudah lama menjadi terlibat di dalam proses ini. Bahkan ketika Indonesia memulai pertama kali perjanjian perdagangan, seperti misalnya ASEAN Free Trade Area di tahun 92, itu banyak dari pihak di CSIS menjadi otak atau inisiator dari Free Trade Agreement. Kami sendiri
sendiri memang banyak terlibat di situ, bukan hanya memberikan terlibat dalam arti tidak, memang tidak terlibat dalam arti menggunakannya, tetapi lebih kepada rancangannya, kepada merancang inisiatif-inisiatif ini. Ya, kita sendiri tidak terlibat bagaimana menggunakannya ataupun memanfaatkan dari perjanjian perdagangan tersebut, karena kami memang bukan bisnis, bukan datang dari dunia usaha, ya. Tetapi kita memang juga membantu dalam memberikan komunikasi mengenai berbagai aspek-aspek perjanjian perdagangan itu sendiri. Dan kita sebenarnya sudah bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Perdagangan, baik itu memberikan masukan-masukan di dalam proses negosiasi, memberikan juga memberikan juga berbagai analisis, kemudian juga terlibat di dalam berbagai komunikasi, inisiatif komunikasi dan sosialisasi. Ya, nanti mungkin saya bisa share juga beberapa pengalaman dan juga di dalam upaya komunikasi dan sosialisasi tadi. Tapi pada prinsipnya kita memang terlibat aktif. Saya sendiri secara personal beberapa kali diminta untuk menjadi advisor di dalam berbagai perjanjian perdagangan, termasuk juga misalnya untuk Uni Eropa. Walaupun karena saya kesibukan satu lain hal, saya tidak terlalu terus-menerus mengikutinya, tidak terlalu terus-menerus mengikuti setiap perjanjiannya, datang perjanjian, tapi kita tetap terus menjaga dalam arti kata memberikan berbagai analisa yang diperlukan. Baik, mantap Pak. Saya sendiri sudah baca Pak laporannya CSIS untuk IUCEPA. Banyak belajar dari situ. Jadi preliminary telaahnya tuh ada lengkap sekali. Kalau untuk IKCEPA dan yang tadi 3 saya sebutkan tuh bisa ditemukan nggak Pak di websitenya CSIS? Ada nggak studinya to certain extent terhadap yang Korea? Korea itu sendiri memang kita tidak terlalu terlibat banyak. Ya. Baik. Tapi kalau yang EFTA sebenarnya kita lebih terlibat pada awal-awal proses itu, yaitu di tahun 2005 mungkin. Karena ini berjalan sangat lama sekali memang. Negosiasinya itu mungkin hampir 12 tahun kalau nggak salah. Iya. 13 tahun sehingga ada beberapa periode lah. Periode pertama itu yang kami terlibat cukup banyak, di mana kita memberikan saya dan beberapa teman memberikan banyak masukan, terlibat juga di dalam proses negosiasinya pada tahun 2005-2006. Tetapi memang belakangan ini kita di CSIS tidak terlalu terlibat banyak karena memang mungkin tahapannya sudah bukan lagi tahapan yang harus diberikan analisisnya ya, lebih kepada negosiasinya. Okay. Jadi kalau di EFTA dengan EFTA itu memang kita tidak terlalu terlibat. Kita terlibat hanya pada periode-periode pertama pada antara tahun 2005 sampai 2007 atau 2008 pada saat itu. Karena memang sempat terhenti prosesnya. Cukup lama prosesnya ini terhenti sebelum di resume kembali pada tahun 2013 atau 2014 gitu. Baik. Jadi Korea juga sama seperti itu, awal-awal kita walaupun keterlibatannya agak kurang, tetapi kita masih terlibat sedikit di dalam awal-awalnya. Tetapi sekali lagi itu juga sempat terhenti. Ini jadi pada periode antara sekitar 2012 sampai dengan 2015 itu trade agreement Indonesia banyak yang terhenti prosesnya. Dibekukan lah, ya. Dan mulai lagi pada 2015 ke atas. Termasuk juga Korea ini, lalu juga
dengan EU, dengan EFTA dan lain-lainnya. Masuk juga dengan Australia. Oh, ada particular reason nggak Pak? Saya tuh baru ngeh loh kalau ada pause atau hold seperti ini 3 tahun. Karena sebenarnya pada waktu itu kan ada pergantian ini ya, pemerintahan gitulah. Oh, Jadi sekitar pergantian 2013 pemerintahan ya. sampai 2015 itu kelihatannya memang nggak secara resmi dihentikan sih, tetapi tidak ada perundingan saja waktu itu. Termasuk juga dengan Korea. Dengan Korea waktu itu memang sempat dihentikan. Oke. Jadi jelas bahwa CSIS biasanya akan sangat berperan ketika di baseline study-nya di awal ketika pemerintah membutuhkan tambahan argumen, data, analisis, dan lain sebagainya. Pertanyaan bodoh, Pak. Itu upon request ya? You commission the research itu upon request berarti ya? Enggak. Oh, enggak. Jadi inisiatif sendiri yang di-feeding ke sana? Memang banyak, kita upon request dari pemerintah misalnya, itu memang datang dari kadang-kadang kita memberikan masukan-masukan ya, tidak seperti misalnya IUCEPA ini kita banyak memberikan masukan-masukan, tetapi yang upon request itu kadang-kadang gimana ya, yang sifatnya lebih teknikal, sangat teknikal. Tetapi kalau yang kami biasanya inisiasi itu yang sifatnya lebih filosofikal. Jadi misalnya pada tahun ini kan tadi Halo? 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 Asti, Angel, Rizka, Dila. Mbak, bapaknya hilang ya? Aku juga diem aja karena aku pikir aku yang ini. Halo? Oh ya. Halo, aku pikir aku yang mental loh dari tadi. Aku diem aja nggak berani interrupt. Oh. Halo Pak. Ternyata mental tadi ya? Iya, Bapak ternyata mental Pak. Jadi tadi mohon maaf tadi sampai ini Pak, penjelasannya agak jauh terpotong. Bapak bilang tadi yang upon request biasanya yang more technical. Nah, baru sampai di situ Pak. Iya. Oh, iya. Saya kayaknya terpental di situ. Memang jadi biasanya sering pada sifatnya bukan permintaan studi gitu ya, tetapi dukung negosiasi. Jadi saya mungkin perlu membedakan antara studi yang sifatnya seperti yang Mbak Sari baca gitu ya mengenai IUCEPA dengan riset report-nya dan lain-lain. Ada lagi yang sifatnya mungkin memang lebih mendukung untuk negosiasi, yang analisis yang mendukung memang oleh pemerintah untuk melakukan analisis tadi, yang sifatnya kalau pemerintah, kalau Indonesia mau menawarkan barang ini liberalisasi, apa ya dampaknya? Misalnya seperti itu pertanyaan. Mbak Rizka, ini gimana sekarang statusnya? Ya, Fris, bapaknya mungkin boleh nggak pakai video ya kali ya? Iya. Iya. Pak Yose, bisa dimonitor?
Thanks.